Upacara penurunan bendera telah dilaksanakan di lapangan Istana Negara IKN Kalimantan Timur dan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia di lapangan Bayangkara Mabes Polri Jakarta Selatan. Sejumlah Polres di berbagai wilayah menggelar pengibaran bendera dalam rangka memperingati HUT RI ke-79 untuk memupuk patriotisme dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda pada edisi spesial HUT ke-79 Republik Indonesia. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Tanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Pemirsa, upacara penurunan bendera telah dilaksanakan di lapangan Istana Negara IKN Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara penurunan bendera 17 Agustus ini. Upacara penurunan bendera merah putih dilaksanakan pada pukul 16.33 waktu Indonesia Tengah di lapangan Istana Negara IKN Kalimantan Timur. Bertindak sebagai komandan upacara, Kolonel Penerbang Taufik Nur Cahyanto, sementara petugas Paskibraka yang bertugas dalam upacara penurunan bendera adalah tim Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Jokowi tampak mengenakan pakaian adat Banjar Kalimantan Selatan saat mengikuti upacara. Ada sekitar 1.300 orang yang hadir langsung dalam upacara penurunan bendera merah putih di Istana Negara IKN Kalimantan Timur. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto turut hadir di Istana Negara IKN di samping Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Wapres Ma'ruf Amin bersama dengan Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka mengikuti prosesi upacara penurunan bendera merah putih yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Sementara itu, upacara detik-detik proklamasi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada Sabtu 17 Agustus 2024 digelar di 2 tempat, yakni Istana Negara IKN dan Istana Merdeka Jakarta. Upacara berjalan simultan mengikuti prosesi upacara yang dilakukan di Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Upacara di 2 istana ini dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo yang berada di Istana Garuda. Prosesi upacara sendiri termasuk detik-detik proklamasi yang tepat dilakukan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat atau pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pada detik-detik proklamasi ini dilakukan pelepasan burung merpati sejumlah 79 ekor sesuai dengan jumlah usia kemerdekaan Indonesia. Pemirsa, peringatan HUT ke-79 RI kali ini tampil berbeda karena digelar di 2 lokasi secara simultan. Di Jakarta, pengamanan oleh kepolisian tetap diberikan secara maksimal, termasuk diantaranya adalah pengalihan arus lalu lintas. Dan berikut pemirsa laporan jurnalis Polri TV Faris Hasni dan juru kamera Christian Hendra sesaat usai upacara HUT RI di Istana Merdeka.
Pemirsa, upacara peringatan detik-detik proklamasi HUT Kemerdekaan RI ke-79 baru saja usai. Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 kali ini spesial sekali pemirsa karena dilaksanakan di dua titik yang berbeda, yaitu di Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dan juga di Istana Merdeka, Jakarta. Di sisi kanan saya saat ini, peringatan atau perayaan detik-detik proklamasi sudah usai. Tadi dimulai sekitar pukul 8 pagi untuk acara hiburan terlebih dahulu tentunya, kemudian pada pukul 9.45 sudah dimulai upacara, dan pada pukul 10 dilakukan detik-detik peringatan proklamasi di mana ada dentuman meriam, kemudian ada pelepasan 79 ekor merpati yang melambangkan 79 tahun kemerdekaan Indonesia. Acara pada saat saya melaporkan kali ini sudah masuki sesi hiburan tentunya, di mana gerbang istana juga sudah dibuka. Namun penutupan Jalan Medan Merdeka Utara masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian yang tentu saja dilakukan oleh Polda Metro Jaya didukung oleh Polres Jakarta Pusat, dan sepertinya arus lalu lintas sudah mulai agak dibuka pada siang hari ini, di mana acara juga sudah dipastikan usai, namun masih terbatas. Arus lalu lintas tadi ditutup sejak pukul 8 pagi pemirsa, dan dibuka pada pukul 11.30 pada saat saya melaporkan saat ini. Hingga kini acara sudah dapat dipastikan selesai, dan kita akan menantikan peringatan HUT RI berikutnya yang hanya akan dilakukan di Istana Garuda Nusantara. Jadi hari ini adalah momentum terakhir Istana Merdeka Jakarta menjadi host, menjadi tuan rumah peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia, karena mulai tahun depan dan selanjutnya peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia akan dialihkan di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara. Dari Jakarta, Faris Hasni dan Christian Hendra melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, pemirsa, dalam memudahkan masyarakat yang hadir mengikuti perayaan HUT RI ke-79 di IKN, pemerintah dan Polda Kalimantan Timur menyediakan bis dan mobil Damri yang akan digunakan untuk menghantar masyarakat ke halaman utama IKN. Dan berikut laporan Jelang Baskara dan juru kamera Irfan Juni Setia. Baik pemirsa, dalam rangka pelaksanaan Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia ke-79, pemerintah setempat maupun Polda Kaltim juga sudah mempersiapkan kendaraan yang bisa digunakan untuk masyarakat untuk bepergian menuju ke dalam lingkungan Ibu Kota Nusantara. Yang mana bisa dilihat persis di belakang saya pemirsa, di situ sudah ada beberapa bis dan juga kendaraan Damri listrik yang berfungsi untuk digunakan oleh para masyarakat agar bisa pergi ke dalam kawasan Ibu Kota Nusantara. Karena memang yang kita tahu, untuk berjalan menuju dari luar pintu utama ke kawasan Ibu Kota Nusantara itu cukup memakan waktu yang cukup lama, sehingga untuk meminimalisir hal itu terjadi, pemerintah setempat dan juga Polda Kaltim tentunya menyediakan angkutan umum berupa bis dan juga mobil Damri listrik yang berfungsi untuk mengantar masyarakat yang ingin merayakan Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia ke-79 di dalam ataupun di lingkungan Ibu Kota Nusantara, yang mana rencananya bus Damri dan juga kendaraan Damri listrik ini akan meluncur kurang lebih pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, sehingga masyarakat sebisa mungkin bisa mendapatkan euforia dari perayaan Hari Ulang Tahun Ibu Kota, maksud saya Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan dari Kalimantan Timur. Jelang Baskara, Irfan Juni Setia melaporkan untuk Polri TV. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Upacara ini digelar di lapangan Bayangkara, Mabes Polri. Upacara dipimpin oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Pol Purwadi Arianto yang bertindak selaku Inspektur Upacara. Upacara dimulai dengan diikuti oleh perwira tinggi serta personel Polri dari Baharkam, Brimob, Yanma hingga Polwan dan PNS di lingkup kerja Mabes Polri. Sejumlah harapan disampaikan oleh Kalemdiklat Polri Komjen Pol Purwadi Arianto di HUT ke-79 RI kali ini. Kemerdekaan Indonesia. Apa Pak? Pesan Bapak?
Hari ini hari yang berbahagia untuk seluruh rakyat Indonesia. 17 Agustus yang ke-79 dirayakan secara serentak seluruh Indonesia. Ada hal baru yang dilakukan, Bapak Presiden dan Wakil Presiden itu melaksanakan upacara di IKN. Tentunya untuk Indonesia yang maju, berdaulat, adil, makmur, ini adalah suatu tujuan yang harus dicapai. Semoga kepolisian yang presisi semakin jaya dan sukses selalu di masa depan. Selamat sukses. Panitia menyiapkan acara ini dengan matang. Saya lihat gladi juga dilaksanakan. Dan hari ini meskipun waktunya singkat, mereka bisa melaksanakan upacara dengan sebaik-baiknya tanpa satupun kesalahan. Semoga upacara ini membawa hikmah buat kita semua, dapat mengambil nilai-nilai kemerdekaan yang harus kita rasakan, kemudian kita bawa ke depan agar Indonesia semakin baik, sukses, maju di tengah-tengah perhelatan negara lain. HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia disambut dengan semangat sukacita oleh insan Bayangkara. Sejumlah harapan pun diungkapkan untuk Indonesia di masa kini hingga masa mendatang. Dan berikut pemirsa harapan para perwira Polri pada peringatan kemerdekaan Indonesia kali ini. Alhamdulillah untuk hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-79 tahun ini, kita sebagai warga negara yang baik mengucapkan dirgahayu ke-79. Harapannya yang pasti Indonesia semakin maju dan tetap jaya selalu. Banggalah menjadi warga negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap semangat. Harapan untuk kepolisian ke depan tetap profesional dan juga tetap sesuai dengan semangat presisi. Polri tetap maju dan jaya selalu. Merdeka! Pertama-tama terima kasih karena sudah diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai Komandan Upacara hari ini. Ya, semoga dengan bertambahnya usia kemerdekaan ini Indonesia menjadi semakin maju. Kemudian generasi-generasi muda kita juga semakin unggul ke depannya, ya, yang siap bersaing di dunia internasional untuk membawa nama Indonesia. Dan khususnya untuk Polri, saya juga berdoa semoga Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin prima dan semakin presisi sesuai dengan harapan Bapak Kapolri dan sesuai dengan logo Bapak Kapolri, yaitu Polri Presisi. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Saya memiliki harapan sebagai warga negara, yaitu Indonesia semakin maju, rakyatnya semakin sejahtera, Polri semakin profesional, Polri semakin modern, Polri semakin disegani dan meraih kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Merdeka! Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.